Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Mendengar apa yang disampaikan Pak John dan Pak Haryadi, saya mendengar ada perubahan besar yang terjadi di SDM. Apa itu, Pak? Betul sekali. Kita melakukan perubahan besar-besaran, baik itu internally maupun keluar sistem. Sebagai contoh, misalkan kita melakukan penyegaran di beberapa manajemen yang terkait dengan pengelolaan migas, misalkan. Bapak Mas udah ketahui, kita udah sama-sama ketahui, dimulai dengan penyegaran di tingkat Dijen Migas, kemudian disusul dengan di SKK Migas, Pertamina, kemudian PLN. Itu semua menunjukkan niat kita semua, pemerintah dalam hal ini, bahwa kita melakukan reform, ingin berubah. Dan Pak Menteri, Pak Sudirman Said selalu menekankan bahwa namanya reform itu ada 3 tahapan. Top down, perubahan itu diminta atau sebetulnya dari bawah? Ya, dengan sendirinya top down dan kemudian bottom up. Menumbuhkan motivasi. Tahap pertama itu adalah rekonstruksi. Semuanya udah selesaikan, udah nggak ada lagi main-main seperti kemarin atau tidak serius seperti yang tadi Pak Haryadi. Main-main ya Pak, kira-kira kemarin. Paling nggak ada sinyalemen seperti itu. Meskipun kami tidak mungkin selama ini kita udah serius. Yang kedua adalah masalah proses perubahannya itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah rekonstruksi. Yang ingin kita lakukan semua itu adalah dalam rangka untuk mengembalikan public trust ke kita. Ya terus terang kita tahu semua, kemarin kita ada sedikit, ya kalau saya boleh menamakan perhara. Banyak sekali kita yang bisa pelajari dari situ. Banyak efeknya ke dalam, ada demotivasi teman-teman untuk sekedar marah aja takut. Tapi sekarang dengan pemerintahan baru, kabinet baru, kita tidak mungkin untuk di situ terus, kita harus bangkit. Jadi ingin membangun public trust. Public trust itu yang kita lakukan semuanya. Dan apa itu keluar? Nilai-nilai bahwa kita ingin dikenal sebagai ini kan energi dan sumber daya mineral itu kan kementerian teknis yang orang bilang ini strategis. Dengan sangat sayang kalau ini disia-siakan begitu saja atau tidak diurus secara lebih serius. Dengan public trust, maka kemudian ya paling nggak investor lebih nyaman masuk ke dalam, dan dari dalam juga ingin melayani, tidak lagi sebagai birokrasi seperti tadi itu. Jadi mentalnya udah mental melayani sekarang. Kita ingin dikenal sebagai kementerian yang clean. Kita ingin dikenal sebagai kementerian yang can do, bisa melakukan, tidak hanya sekedar berwacana, rapat saja, tapi kita doing something untuk negara ini. Tadi yang dikatakan Pak John Karomo, birokrasi yang lama berbelit-belit. Iya, itu kita udah petakan, termasuk mungkin di dalamnya adalah masalah perizinan misalkan. Itu udah kita simplifikasi, kita sederhanakan. Ada sekian ratus perizinan, ada berbagai pihak yang harus didatangi oleh investor. Sekarang yang terbaru, kita kenal dengan pelayanan terbaru 1 pintu. Di BKPM, kalau nggak ada perubahan, insya Allah besok lusa Pak Presiden akan meresmikan di BKPM untuk mencanangkan. Apa ukuran bagi masyarakat yang bisa dilihat bahwa perubahan itu memang sudah terjadi? Apa yang bisa semuanya makin dari sisi aturan main makin jelas dan tegas. Kalau kemarin kita mungkin apply perizinan misalkan udah memasukkan satu aplikasi tapi kemudian kapan keluarnya nggak tahu, sekarang udah clear. Harus ke siapa, sekarang ada di mana, udah clear sekarang. Dan sekarang ada standarnya berapa hari? Ada standarnya, harus dibuat seperti itu. Dan terukur, semuanya harus terukur dan transparan. Dan itu semua kita jual agar ya pemerintah ini ya benar-benar pada posisi untuk melayani. Karena kita tidak mungkin tanpa ada investor. Energi adalah sesuatu yang padat modal. APBN nggak mungkin menanggung semuanya. Maka kemudian investor menjadi mitra kita. Tidak lagi sebagai seorang yang meminta-minta ke kita. Kita harus berpartner dengan mereka. Mas Haryadi, bagaimana menilai apa yang disampaikan atau perubahan besar yang tadi? Memang kan ini baru ya, pemerintah ini kan baru 2 bulan, 3 bulan ini. Jadi memang harapan kita besar masih sana. Hanya mungkin yang kita harus ingat, energi ini kan bukan hanya terkait dengan BBM ya. Di sana ada listrik, Mas. Yang ini juga kita juga mencermati sampai hari ini kita belum lihat langkahnya pemerintah melalui PLN bagaimana. Harusnya dengan harga minyak yang turun seperti ini cukup ekstrim, harusnya ada penyesuaian di PLN. Tapi kita nggak lihat itu, Mas. Jadi yang saya lihat harga premium juga udah turun ya. Iya, jadi yang kita pandang nggak fairnya itu adalah seluruh beban konsumen itu dipindah semua ke
industri dan bisnis, Mas. Nah, ini yang berat, dan kita lihat ya R1 R2 lah yang di bawah 900 watt itu udah 10 tahun lebih nggak pernah dilakukan penyesuaian gitu. Nah, ini kan juga nggak fair, semua dibebankan. Nah, maksud kami di sini adalah kami juga menginginkan adanya suatu rasionalisasi juga mengenai harga itu, karena bagaimanapun di samping masalah minyak ya BBM, listrik ini juga jantungnya kita gitu. Jadi kalau ini nggak ada, sampai hari ini kita belum lihat, Mas. Diwacanakan aja akan turun, tapi kalau Pak Rida karena bukan orang yang bergerak di listrik ya mungkin nggak bisa menjawab, tapi kita melihat sampai hari ini kita belum lihat kepastian bagaimana treatment listrik. Jadi listrik ini udah harganya mahal, supply-nya juga kurang, Mas. Ini juga serba susah juga gitu. Pak John boleh saya itu dulu. Jadi saya kalau boleh sharing information, saya barusan hari ini baru kembali dari Ciracas. Dan kita mulai dari kemarin malam bertemu dengan Pak Menteri dan semua stakeholder terkait kelistrikan. Kita menamakan forum itu sebagai Power Leaders Forum. Jadi tempat berkumpulnya para champion yang ada, yang menentukan di situ. Hadir di situ Pak Dirut PLN tentu saja, Pak Sofyan Basir, Pak Menteri sendiri, kami, Pak Dirjen Ketenaga Listrikan, semua produsen dari pemasok energi primernya memetakan masalah apa saja sih yang harus kita lakukan, karena ini listrik beda dengan BBM. Listrik itu kan tak tergantikan. Cirinya negara industri itu listriknya ada, dan cirinya negara maju itu negara industri, dan listrik adalah sesuatu yang harus ada. Kalau saya bilang at any cost harus ada dulu. Nah, sampai tadi itu kita mencapai beberapa, paling tidak kesepahaman di antara pelaku, dan paling tidak di jajaran pemerintahan yang mengelola ini. Ada beberapa tindakan yang akan kita lakukan, termasuk di dalamnya ada lahan, tarif jual maupun tarif ke konsumen, dan kemudian pendanaan restrukturisasi, karena sekarang kan untuk listrik, untuk energi aja kan kita kesepakatannya berapa hari akan kemudian kita tadi ada yang disebut quick win. Quick win itu within 3 months. Berarti Maret 15 kita punya target. Bentuknya apa berupa permen, perpres, PP segala macam kita petakan tadi. Selesai. Jadi apa yang harus kita lakukan dan siapa yang melakukan dealing dengan siapa, berapa lama sudah kita petakan tadi. Baik. Nanti saya ingin ke Pak John. Kalau kemudian Pak Rida menjelaskan mengenai perubahan itu, apa lagi yang nanti perlu didorong? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Pak John. Jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenges.